Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita senantiasa berharap agar nikmat itu menjadi kebaikan dan keberkahan dalam perjalanan kehidupan kita yang sesaat di dunia ini. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini materi yang diamanakan untuk disampaikan adalah meraih kenikmatan ibadah. Jamaah yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kenikmatan, persepsi yang ada dalam benak kita ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kelezatan, yang itu susah untuk didefinisikan. Ya, susah untuk didefinisikan. Kita bisa merasakan, tetapi sulit untuk mendefinisikan kenikmatan itu seperti apa, kelezatan itu seperti apa. Ibarat kita makan dan minum, ya, kita makan dan minum. Masing-masing kita punya persepsi dalam menilai suatu masakan, bahwa masakan ini nikmat atau lezat, enak dimakan, enak diminum, nikmat terasa di tenggorokan dan seterusnya. Itu kembali pada persepsi kita, yang semuanya itu berhubungan dengan rasa. Ya, ada selera, ada rasa di dalamnya. Tentunya tiap-tiap kita ini memiliki tingkat penilaian dan rasa yang berbeda-beda. Ya. Ketika ada informasi dari Haji Elo, misalkan sana ada kuliner, Ustaz, masya Allah, nikmat lezat, gitu ya. Bisa saja yang dirasakan Haji Elo itu nikmat, lezat masakan itu. Tapi pada lidah orang lain belum tentu terasa nikmat, terasa lezat. Kenapa demikian? Karena rasa bagi tiap kita itu berbeda. Ada orang senang dengan masakan yang pedas, ada yang asin-asin dikit, ada yang manis. Makanya tiap daerah-daerah itu kadang-kadang kan punya ciri khas yang berbeda-beda. Konon katanya masakan Madura itu agak asin-asin dikit. Apa karena pulau garam ya? Kurang tahu. Masakan Jogja katanya manis-manis dikit gitu ya, gudeg dan seterusnya. Nah, ketika tiap orang menikmati dengan rasa ya yang ada pada dirinya, belum tentu persepsi yang muncul tentang kenikmatan, kelezatan itu sama. Ya, belum tentu. Karena jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala,
rasa lezat nikmat pada makanan itu ada di lidah, ada di tenggorokan. Itu bisa juga dipengaruhi dengan kondisi kesehatan tubuh seseorang. Orang kalau lagi sakit, makanan enak, lezat kayak apa, semua hambar, pahit. Ya. Beda dengan orang sehat. Ketika fisiknya sehat, maka kemudian rasa di lidah dan tenggorokan ini bisa menikmati kelezatan suatu hidangan atau masakan atau minuman. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, muncul satu pertanyaan. Apakah kemudian kenikmatan dalam beribadah itu bisa dirasakan oleh seseorang? Sama seperti ketika kita bicara tentang makanan minuman tadi. Iya, ya. Bahwa kenikmatan, kelezatan dalam beribadah itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seseorang. Tergantung dari aspek-aspek yang menghubungkan. Bagaimana dia bisa menikmati, merasakan kelezatan ibadah tersebut. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Rasulullah menjelaskan Thalathatun man kunna fihi wajadi bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an uqaddahu Allahu min. Yaqra'u ay yuqadafa fihi nar. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwa tiga sifat ini yang bila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Tiga sifat ini, tiga aspek ini, ketika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman atau manisnya iman. Yang pertama, bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di dalam kehidupan ini dibandingkan dari seluruh makhluknya. Yang kedua, ia mencintai seseorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Ya. Jadi ia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai itu karena semuanya motifnya, tendensinya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi mengatakan, seseorang bila ada tiga sifat ini pada dirinya, dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan pada dirinya. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan terhadap makhluk. Yang kedua, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kemudian dia sudah hijrah dari masa jahiliyahnya, dia sudah mendapatkan hidayah, dia sudah komitmen, dia sudah mulai istiqomah di dalam ibadahnya, maka dia benci ketika kemudian dia kembali kepada masa yang lalunya, sebagaimana ia dilemparkan, bencinya dia
dilemparkan ke dalam neraka. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita hubungkan dengan hadis-hadis sahih yang lain, ya, kita hubungkan dengan hadis-hadis sahih yang lain, ketika kemudian Rasulullah menjelaskan, misalkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang itu dikatakan dia beriman sampai dia menjadikan aku Muhammad lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, dibandingkan cintanya kepada bapaknya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya dia kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya itu. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, syariatnya, agamanya, ya. Maka kemudian Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menjelaskan 7 manusia yang berhak mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama alai wa tafarraqa alai. Yaitu 2 laki-laki atau 2 wanita yang mereka saling bercinta karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena homo atau lesbi, bukan. Dia bercinta, dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Ketika mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Susah senang mereka selalu bersama karena motifnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis yang lain menjelaskan. An Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daqat ta'amul iman man radiya billahi rabban wal bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Akan merasakan manisnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Hadis sahih Imam Muslim. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang merasakan manisnya iman ketika dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Dia menjadikan agama Islam ini sebagai agamanya dan Rasulullah sebagai nabinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini telah Allah sempurnakan untuk kita. Jadi ketika kita ridho, Allah ridho terhadap Islam ini. Nah, 2 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang korelasi seseorang bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah itu tergantung dari frekuensi iman yang dia miliki. Iman yang dia miliki. Ketika kemudian kita berbicara tentang kelezatan, kenikmatan makanan atau minuman itu, tolak ukurnya adalah lidah. Tolak ukurnya adalah kerongkongan tenggorokan kita. Tolak ukurnya adalah kesehatan fisik kita. Maka kemudian kelezatan ibadah itu tolak ukurnya adalah hati. Tolak ukurnya adalah hati.
Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah wahai para sahabat, wahai seluruh umat Islam, bahwa di dalam jasad seorang manusia ini terdapat satu potong daging. Kalau sepotong daging itu baik, sehat, normal, maka dia akan mempengaruhi seluruh organ tubuh lain menjadi baik, sehat, normal pula. Apabila sepotong daging itu sakit, bermasalah, maka dia akan mempengaruhi seluruh organ tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa sepotong daging yang saya maksudkan itu adalah hati. Hati itu adalah terminal. Dari situlah kemudian kita mulai kemana melangkah. Startnya mau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian kenapa niat itu selalu dilekatkan pada hati? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilai. Hadis tentang Ummi Qais, seorang wanita cantik, jelita, seksi, masya Allah. Ya, seorang sahabat sebenarnya nggak mau dia ikut hijrah ke Madinah karena pujaan hatinya, bidadarinya, idolanya ini hijrah bersama Rasulullah. Tidak ada alasan bagi dia kecuali dia harus hijrah, karena dia kalau tidak hijrah maka dia tidak akan mendapatkan Ummi Qais. Jadi hijrahnya, niatnya, apa yang start dari hatinya itu bukan karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya karena urusan dunia, urusan cinta, ingin menikahi Ummi Qais. Maka dia mendapatkan dunia, dia mendapatkan apa yang diinginkan tentang dunia. Dia nggak dapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi semua berangkat dari hati, ya, berangkat dari hati. Iman itu tasdiqun bil qalb wa iqraru bil lisan wa amal bil jawari, yazidu wa yanqus. Iman itu tasdiqun bil qalb, dia diyakini dengan hati. Wa iqraru bil lisan, dia diucapkan dengan lisan. Wa amal bil jawari, dia harus dibuktikan dengan gerakan anggota tubuh. Nah, orang sholat, ya, kalau orang beriman, ya dia sholatnya mulai dengan takbiratul ihram. Dia awali dibuka dengan takbiratul ihram, dia tutup dengan salam. Kalau ada umat Rasulullah sholatnya hanya ngeling, jutoju ngeling, ingat ke pangeran, lenjalan ngeling, lestari bojeng sampean, engki bojeng kok, bobile, belas setit, marilah, boh, dalam acara nih, ya, makom kami ini kan sudah beda dengan kamu yang masih syariat, ya, masih toriko kamu, belum masuk kepada marifat hakikat kamu, ya, kami nggak butuh ibadah tubuh, ibadah fisik, nggak butuh, yang penting hati mulai bermain ibadahnya. Rasulullah ini kurang apa? Orang paling bertakwa, kekasih kecintaan Allah, dosa-dosanya, masalah-masalah semua diampuni. Nabi pertama yang buka pintu surga, pertama kali masuk surga. Nabi itu sholat sejak diperintahkannya sholat sampai beliau meninggal. Sampai beliau pingsan berkali-kali dipapa oleh Ali dan Utsman. Ya, dikompres dengan Ibunda Aisyah. Apakah sholat sudah ditunaikan? Belum Rasulullah, nunggu panjenengan. Ayo Ali, Utsman, papa saya ke masjid. Papa, ada, ya, jatuh lagi, pingsan lagi, dikompres lagi oleh Bunda Aisyah. Terus sampai kemudian Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal, tidak pernah meninggalkan, selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu gerakan tubuh, nggak ada sholat itu main hati, nggak ada. Ya, yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik bisa turun. Makanya ulama mengatakan al iman yazidu wa yanqus, iman itu naik, yazidu bi ta'ah, dia naik karena kita melakukan ketaatan.
Wa yanqusu bil maksiati, dia mengalami degradasi ketika kita mengalami input kemaksiatan. Maka kemudian ketika imannya seseorang ini naik, karena ketaatannya dilakukan, maka kedua hadis Nabi tadi menjelaskan tentang manisnya iman yang dirasakan seseorang itu berhubungan, bereratan kait dengan kualitas keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin merasakan kenikmatan dalam beribadah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kasih analogi yang sederhana. Semua orang kita ini tahu tentang buah durian. Durian. Ada durian montong, durian bantal, macam-macam. Isinya kada ya. Ada orang senang sekali dengan durian. Ya. Aromanya menggoda sekali. Ya, lidahnya kayaknya mulai melet itu. Begitu buka, Masya Allah, masuk ini lezat nikmatnya luar biasa. Tapi ada orang jangankan memakan duriannya, mencium aromanya saja muntah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, tolak ukurnya manusia ini beda-beda, jamaah dimuliakan. Rasa yang dia nikmati juga beda-beda. Dalam beribadah juga akan dinikmati, dirasakan orang sesuai dengan keimanannya. Duribat alaihim mudillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kehinaan, penderitaan, kesengsaraan kepada siapa saja manusia yang menempati planet bumi ini, kecuali orang yang membangun harmonisasi hubungan dia dengan Allah, harmonisasi hubungan dia dengan manusia. Ya. Orang bisa menikmati kelezatan ibadah kalau hablum minallah dan hablum minan nas, ini jalan. Kalau dia punya trouble pada satu sisi, ini ibadah jadi bermasalah. Jadi masalah. Makanya kemudian di hadis Sahih Muslim tadi Nabi menjelaskan bahwa seseorang bisa merasakan kelezatan manisnya iman ketika dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Maka ketika kemudian manusia punya trouble dengan urusan manusia, ada dendam, ada sakit hati, ada kemarahan, dan seterusnya, ini akan mempengaruhi kualitas ibadahnya. Akan mempengaruhi kualitas ibadahnya. Apalagi kemudian dia datang sholat misalkan, ketemu dengan orang yang tidak dia tegur sapa, ya sholatnya sama di masjid ini, dia punya dendam sama orang itu, lalu dia sholat di sini. Pertanyaannya, kira-kira ibadahnya tenang enggak? Apalagi berdekatan lagi, ya kira-kira ibadahnya tenang apa enggak? Pikirannya kemana-mana, macam-macam ini, ya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Rasulullah mengaitkan dengan iman? Karena iman itu adalah lokomotif ya, yang menggerakkan semua ini. Potensi ada pada diri kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Makanya perbedaannya orang fajir, orang fasik, orang munafik, ya susah dia merasakan nikmat ibadah, susah. Kenapa? Karena ibadahnya, ya bisa saja dilakukan ibadah karena agar orang tahu dia sholat.
Misalkan kalau kita bicara sholat, dia sholat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Sholat tidak dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Makanya coba perhatikan orang kalau sholat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya seringkali merasa sangat tidak nyaman. Secepat apa sih bacaannya mereka ini? Ya, saya sholat di beberapa masjid, jadi makmum di belakang mereka ini. Sebagai manusia ini saya merasa gak nyaman hati saya. Saya sudah baca, ya, pada rakaat ketiga misalkan Al-Fatihah itu. Bacaan saya menurut saya ini cepat, Pak. Baru iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar dia. Dia santak sara baca. Yang dibaca itu apa kok cepatnya gitu loh. Masa Al-Fatihah dia baca, dia remah cara Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kenapa kemudian sholat itu selalu diajarkan oleh Rasulullah tentang tumaknina? Ya. Dalam hadis Nabi itu, Nabi selalu menekankan ketika dia ruku, dia tegak pada rukunya, sejajar pada rukunya, ya, antara kepala dengan bokong ini sejajar, baru kemudian dia menyebut doanya, dia bertasbih pada Allah, baru sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah sejajar, baru kemudian Rabbana walakal hamd dan seterusnya, baru sujud pun demikian. Ketika jidat sama hidung ini sudah menyentuh tanah lantai, ya, baru kemudian dia membaca doanya. Jadi kadang-kadang belum sempat, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Sholat 23 rakaat di Blitar sampai 7 menit, ya, berapa? 7 menit. Ya, habis pikir saya. Dan itu sudah berjalan, ya, 1 abad lebih, 100 tahun lebih, dari satu generasi turun ke generasi terus berikut, sampai sekarang ini. Kira-kira dia menikmati sholat atau enggak? Kira-kira itu dia menikmati ibadah enggak? Kira-kira sampean lihat orang makan, kan ada di video itu orang makan, ya, pekerja di sawah, ya, kebun, duduknya apa namanya, bertopang pada 2 kaki, nasinya sebanyak gini, kayak nggak dikunyah gitu loh, Pak. Tambah boleh, kasih, ya, sayur, sampai telurnya nggak dimakan, belakangan dimakan. 3 kali, 4 kali nambah itu. Allahu Akbar. Itu dia menikmati makan apa hanya menghilangkan rasa lapar? Orang makan itu kan menikmati, Pak. Lezat tidaknya makanan masakan kan makan, fokus pada makanannya, ya, sambalnya, ikannya, sayurnya dia kunyah. Alhamdulillah, masya Allah, ya, orang-orang lain di sekitar sana, jauh di sana nggak makan, tercekam dalam ketakutan, ada rudal, ya, ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, mereka nggak makan. Mereka menderita, kita dikasih makan, menikmati. Orang makan itu menikmati, ya. Makanya orang-orang tua dulu kan selalu marahi kalau kita makan itu sambil makan, sambil ngomong, sambil makan, sambil main, dimarahi. Maksudnya menghormati makanan. Artinya kita menikmati makanan itu biar rasanya itu dapat gitu, ya. Orang ibadah juga begitu. Orang ibadah itu tumanina, baru dia merasakan. Persoalan nanti diterima atau tidaknya urusan Allah, itu bukan urusan kita. Tapi mempengaruhi sekali. Orang sholat dengan tumakninanya, gitu ya, tenang, ya, itu terasa. Dia bisa merasakan. Nah, kembali merasakan itu kan sesuatu nggak bisa didefinisikan. Kelezatan dalam ibadah ini antara kita semua yang duduk di masjid ini beda-beda, tergantung kembali kepada keimanan kita dan unsur-unsur aspek yang lainnya. Dan kita nggak bisa menjelaskan seperti apa nikmat, seperti apa.
Tapi kita kemudian bisa membahasakan secara kehidupan kita. Ya? Mari. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Sahih Bukhari Muslim itu, ada beberapa jalur, di antara dari Ibunda Aisyah menjelaskan tentang Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal Nabi itu orang paling bertakwa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah itu heran, Nabi kalau sholat malam itu sambil menangis. Antara tangisan yang tertahan, sampai Ibunda Aisyah mengatakan seperti orang masak air mendidih. Gluk-gluk, ya. Mau nangis tidak, ya, tertahan. Sampai kakinya Nabi bengkak-bengkak. Lalu ketika Rasulullah ditanya oleh Ibunda Aisyah, kenapa Rasulullah panjenengan ini kan sudah kekasih kecintaan Allah, dosa-dosanya panjenengan dulu sekarang akan datang sudah dihapus oleh Allah, sampai ki maksum, nggak punya dosa, masuk surga pertama kali, dan seterus kemuliaan semua ada pada panjenengan. Apain sampai kemudian nyiksa-nyiksa diri sampai kaki bengkak sholat malam? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak patut, tidak pantas saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, Mbak, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Di mana letak kelezatan ibadah yang dirasakan oleh Nabi? Kalau sampai sholatnya kok sampai bengkak itu, Pak? Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sejak kecil itu gibol, Pak, gila bola, Pak. Sejak kecilin, Pak. Untuk masuk pesantren saya, Pak. Kalau enggak saya sudah jadi timnas dari dulu sudah. Loh, serius, Pak? Serius? Nama saya harum sampai ke Malaysia sana. Dulu masih sanawiyah, mulai dari SD coba. 5 orang, 7 orang hadang saya susah, Pak. Jebol itu gawang, Pak. Sampai sini saya digelari, sampai Probolinggo sini digelari. Ustadz lari selaksana kijang. Kencengnya luar biasa. Saya waktu tidur pun megang bola, Pak, meluk bola, Pak. Ya, gak mandi meluk bola, Pak. Dihajar sama ibu saya. Hajar, Pak. Kaki ini, Pak, bengkak kaki ini lagi luka, Pak. Dengar suara bola, Pak, langsung turun, Pak. Dimarahi habis-habis. Ya. Kadang kemudian larinya karena bengkak yang menyebabkan larinya tidak normal, agak loncat-loncat, Pak. Yang penting kaki satu bisa nendang. Saya kaki kanan kiri main, Pak. Ada orang kan hanya kaki kanan aja main, kiri susah. Ada orang hanya kiri, kanan tidak bisa. Saya kanan kiri. Coba tanyakan semua pemain sepak bola, Pak. Kalau dia walaupun kakinya lagi bengkak, Pak, lagi sakit kakinya, Pak, kalau dengar suara bola, Pak, kira-kira datang nggak ke lapangan, Pak? Main nggak dia, Pak? Kenapa bisa, Pak? Ya, karena hobi, seneng, cintanya dia pada olahraga itu. Kenapa Rasulullah sampai kakinya bengkak begitu? Karena Rasulullah cinta, ya, senang menikmati ibadah itu, sehingga kemudian apa yang diderita pada anggota tubuhnya tidak dia rasakan. Setelah selesai baru kemudian kita merasakan. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah menjelaskan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa thayyibu wa ju'ila qurratu 'aini fi sholati. Dijadikan kecintaan bagiku dari dunia pada wanita dan
parfum, kata Nabi. Dijadikan kecintaan padaku tentang dunia ini adalah wanita dan parfum. Dan dijadikan penyejuk dalam pandanganku adalah salat. Hadis riwayat An-Nasai dihasankan oleh Imam Syal'abani rahimahullah. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa dijadikan kecintaanku, kesenanganku kepada wanita dan parfum. Dan dijadikan qurratu ayun, penyejuk dalam pandanganku adalah ketika aku melaksanakan sholat. Nah, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian bermaksiat, orang kemudian berdosa, orang kemudian munafik, fasik, ini ketika kemudian beribadah, ibadahnya jadi trouble, masalah, Pak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu mau berdiri sholat, sholatnya malas sekali mereka. Ya, mau sholatnya malas sekali. Coba sudah lihat di sekitar kita gini, adzan dikumandangkan. Orang-orang yang bermasalah ini, yang bergelimangan dengan dosa, yang munafik, yang fasik, ya fajir gini, ya, nggak datang sholat, Pak. Mau jamaah saja susah. Beda dengan orang yang sudah dirasuki oleh keimanannya, rasa cintanya, rasa sukanya tentang ibadah itu, maka dia kemudian happy, bahagia melakukannya. Ya. Orang kalau sudah nyaman, rasa bahagia, dia menikmati ibadah itu, maka kemudian dia istiqomah melakukannya, Pak. Ketika dia meninggalkan, dia merasa ada sesuatu hilang dalam dirinya. Orang biasa sholat malam, Pak, kalau nggak bangun suatu waktu atau tidak sholat karena suatu udhu dan lainnya, dia merasa tidak nyaman, Pak, merasa berdosa. Orang sudah biasa sholat dua, ketika kemudian dia tidak sholat dua suatu waktu, Pak, dia merasa tidak nyaman, Pak. Dia merasa ada yang kurang. Orang kalau sudah terbiasa baca Al-Quran one day one juz, setiap hari satu juz, Pak, ketika target satu juz tidak tercapai, Pak, dia merasa tidak nyaman, Pak. Dia nggak ngaji hari itu, dia merasa ada yang hilang, ada yang tidak nyaman rasanya, Pak. Coba sudah, Pak. Iya, beda kalau orang ngajinya ya Senin Kamis, Pak, seminggu sekali ngaji, ya nggak ada terasa, Pak. Tapi orang tiap hari sudah ngaji, Pak, walaupun tidak satu juz ya, tiap hari dia ngaji, Pak. Lalu ada suatu hari dia nggak ngaji, Pak, karena kesibukan apa dan seterusnya, dia merasa tidak nyaman. Ya. Nah, jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita bicara tentang puasa, Pak. Rasulullah menjelaskan bahwa lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, kata Nabi, farhatun inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Ya. Orang puasa itu, Pak, itu kan dia menahan lapar, dia menahan rasa haus. Kan iya, Pak. Lah ketika dia berbuka puasa itu Nabi bilang, orang yang menahan lapar haus dalam berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang mengurangi pahala puasanya, ketika dia berbuka, dia merasa bahagia. Dia merasa bahagianya, Pak. Ya. Rasa bahagia orang itu kan tak pada, Pak. Orang menikmati puasa ini, lezatnya di mana itu kan manisnya ibadah puasa kan tak ada, Pak. Beda orang begitu, Allahu Akbar, langsung, Pak. Ya, pertama masuk es belewa, mari es belewa, apalagi, Pak,
Ya, kolak. Apa macam-macam, Pak. Malah dia berangkat bojeng maghrib. Kadang-kadang muadzinnya qomat dimarahi. Cepatnya qomat belum selesai kan gitu ya. Begitu sholat mulai lempo, Pak, nguap loh imam. Imam bacanya agak panjang, imamnya dimarahi, Pak. Gak tahu apa orang puasa, ya belum sempat buka puasa, belum makan belum selesai. Kalau imamnya panjang-panjang, nyampe di rumah makan lagi nasi, makan gorengan ini. Ya Allah. Di mana mau menikmati itu, Pak? Ya. Berarti buka puasanya balas dendam itu, Pak. Nabi itu ketika buka puasa, air zam-zam minum atau air biasa begini, lalu kemudian korma 3 biji. Sudah berangkat sholat Nabi, ya berangkat sholat. Ya. Orang ketika puasa itu kan, ketika dia buka puasa, dia merasa bahagia, Pak, nikmat, Pak. Saya perhatikan teman-teman perokok itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat rasanya. Katanya dia, kok bisa Pak Ustadz ya? Kalau nggak puasa itu kok bisa nggak nahan rokok tiap hari. Tapi ketika kalau puasa itu sehari penuh kok bisa menahan gitu loh. Begitu ada nih langsung, bukan minuman air putih dulu atau teh atau suatu manis dulu masuk, Pak, untuk menekan asam lambungnya. Enggak, Pak, langsung rokok, Pak. Bahagia katanya, Pak. Bahagia rasanya. Ya. Orang buka puasa itu pasti bahagia, Pak. Seneng, Pak. Ya, seneng. Dengar suara adzan seneng sudah. Walaupun hanya makan ala kadarnya, merasa senang, merasa bahagia. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan dia akan merasakan bahagia ya ketika dia bertemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Ila rabbiha nadhirah. Nanti dalam jannah mereka akan melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa gambaran Allah sesungguhnya? Nikmat yang tiada tak terkira adalah nikmat yang terakhir yang Allah berikan ketika Allah menampakkan dirinya. Kata Nabi, kelak kamu lihat Allah dalam jannah, dalam surga, seperti kamu lihat gerhana bulan, tidak ada awan yang merintangi, menghalangi. Jelas bulan itu, nampak kamu saksikan. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia saat berbuka puasa ini kan susah didefinisikan, Pak. Tapi kita bisa merasakan. Ada orang diet, Pak, diet ya. Beratnya 1 kuintal. Diet ya harus normal, beratnya nanti 70 kilo, Pak. Dengan tinggi badan apa semua, ideal adalah berat badannya 70 kilo, Pak. Ini sudah 1 kuintal, Pak. Diet, Pak, tiap hari. Nyiksa diri, Pak. Makan ini dikurangi, kadang karbo nggak makan ini masih pakai nge-gym, alat-alat semua push up, sit up apa semua, nyiksa tubuhnya, Pak. Nyiksa, Pak. Ya. Pertanyaannya, Pak, ketika dia sudah masuk pada berat badan ideal 70 kg, Pak. Ya. Orang-orang kemudian pasti memuji dia, Pak. Gak nyongko badanmu, Kak. Ideal sekarang ya. Langsing namen. Tambah ayu, tambah ganteng namen. Tidak seperti dulu. Bahagia enggak dia, Pak, kalau dia dengar pujian kayak begitu, Pak? Seneng enggak, Pak, kalau target dia itu sukses, Pak? Dia enggak merasakan lagi, Pak, susahnya, sakitnya, menderita saat dia diet, Pak. Dia enggak pikir itu. Yang penting dia bahagia ketika tujuan itu tercapai. Ya seperti itu gambaran kira-kiranya orang dalam beribadah itu. Orang puasa walaupun haus, lapar, dahaga begini, nyiksa kayak rasanya. Tapi begitu dia sudah masuk targetnya, begitu adzan dikumandangkan, dia menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahagia, Pak. Bahagia dia. Kenapa? Dhaharat dhamu wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Doa saat berbuka puasa.
Saat berbuka puasa itu sebelum minum apa setelah, Pak? Sampai baca doanya apa, Pak? Allahumma lakasumtu itu, Pak. Hah? Dahabat doma itu. Itu dibaca sebelum apa setelah? Ya, bismillah. Kan ngenom, Pak? Ya. Bismillah, korma, Pak. Begitu masukkan baru kemudian baca dahabat domu. Ya. Kan gitu. Telah hilang rasa haus. Urat-urat besar ini sudah dibasahi. Pahala sudah jelas dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak bahagia? Sampai dijanjikan bonus 1 miliar. Bahagia apa enggak? Senang apa enggak, Pak? Dijanjikan Allah masuk surga. Masa enggak bahagia, Pak? Nah, disinilah, Pak, kualitas keimanan orang. Makanya puasa 1 tahun sekali. Kenapa banyak orang nggak puasa? Ya karena dia muslim, bukan mukmin. Makanya puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman yang dipanggil, bukan orang Islam. Orang-orang nggak puasa ini kan orang Islam, bukan orang beriman. Makan di sembarangan, nggak ada rasa malu. Orang beriman itu punya rasa malu karena al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan, kata Nabi. Orang kalau nggak punya malu berarti nggak punya iman. Makanya makan di mana-mana, ngerokok di mana-mana, bangga dia nggak puasa. Orang yang tidak punya udzur, tidak puasa Ramadan, dia tidak akan mungkin mengganti puasa sepanjang hayatnya. Nggak mungkin ganti dia, nggak bisa nembus dia. Jalan satu-satunya taubatun nasuha. Kata Nabi begitu. Beda kalau orang tidak ada udzur syar'inya, dia mengganti di hari ayyam ma'dudah, dia ganti pada hari-hari yang lain. Nah, kurang lebih gambaran tentang kenikmatan dalam beribadah. Dari semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi rasa kenikmatan, kelezatan yang dia rasakan. Ya. Sehingga gambaran-gambaran pada salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, gambaran ibadah mereka ini kan kualitasnya nggak seperti kita, ya. Karena disitulah korelasi antara keimanan dengan kelezatan. Insya Allah begitu. Ada yang mau ditanyakan, kritik, saran, masukan, saya persilakan. Monggo, monggo. Monggo, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dalam sholat itu badan kayak kita yang sampai didengar seperti orang poin, apakah itu yang dimaksud? Yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang membaca doa kita itu mulai dari awal. Bagaimana kalau kita menjalankan itu membaca dari awal tapi baca yang kedua. Yang ketiga, apakah ini ada kemundurannya? Waktu itu imam membaca Al-Fatihah yang terakhir, maka mamu itu ada yang membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah makmum bisa merasakan nikmat dalam beribadah ketika bacaan imamnya indah, bagus seperti qori begitu? Berarti bacaannya nggak enak, dengar telinga, nggak nikmat ibadahnya, kan gitu ya? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Imam itu orang-orang yang istimewa, orang yang jadi imam itu orang istimewa, ya. Makanya takmir itu jebensroh mengangkat imam. Kan klasifikasi imam itu kan ketat itu, ya. Mulai dari dia hafidul Quran, lebih paham tentang Al-Quran, dia yang paling banyak menghafal hadis, ngerti tentang sunnah. Kalau sama, ya, dia yang pertama kali hijrah, berarti ya
ketika kemudian sama-sama hijrahnya, ya, lalu kemudian dia yang pertama kali masuk Islam, dia yang kemudian lebih tua dan seterusnya. Gambaran-gambaran itu menunjukkan bahwa jadi imam itu harus bisa memberikan titik kenyamanan kepada jamaah. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada imam dibenci oleh makmumnya, sebaiknya jangan jadi imam. Ya, cuman ini perlu diperjelas dulu ya, bencinya secara individu apa dan bagaimana perlu dijelaskan nanti. Di dalam hadis sahih lain Nabi mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari umatku orang yang tidak memperindah suaranya saat membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu kan kalamullah. Mau seorang nyanyi suaranya diindahkan. Tarikannya ada suara perut, suara dada. Sampai orang les-les, Pak. Sampai orang kemudian privat datangkan guru nyanyi. Dan saat dia memperdengarkan lagu-lagu itu kan dengan suara yang sangat indah. Sampai ada meneteskan air mata. Sampai larut dengan kesyahduan indahnya suara orang itu. Ketika kemudian orang membaca, ketika orang menyanyi dengan suara yang indah itu, ada enggak rasa yang kita dapatkan? Jadi bagi orang yang menikmati musik nyanyian, dia merasa nyaman. Orang dibacakan sholawat dengan suara indah, ya orang terasa, bahkan meneteskan air mata, karena dia paham, ngerti dengan indahnya suara itu. Ya. Maka ketika membaca Al-Quran itu, kita diajarkan untuk memperindah suara kita. Ya. Apalagi Nabi mengatakan tadi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari umatku. Berarti ini kan sesuatu yang harus dipahami. Sehingga kita bisa membedakan membaca Al-Quran dengan membaca Quran. Karena Al-Quran itu istimewa, kalamullah, maka dia muliakan. Maka perlu membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah. Nah, imam juga begitu. Imam diangkat karena dia istimewa, karena dia punya keindahan suaranya. Salah satu di antaranya. Karena dengan bacaan yang indah itu akan mempengaruhi suasana kenyamanan pada jamaahnya. Jamaah mendengarkan suara yang indah itu, dia meresapi, menikmati. Ya, menikmati. Banyak orang menangis kalau imam-imam yang orang kalau haji umroh dengarkan saya sudah imam, orang larut di situ merasakan banyak dosa pada satu, dia nangis, Pak. Ya. Banyak imam-imam juga di berbagai masjid di Indonesia ini, banyak imam-imam yang suaranya indah, jamaah bisa nangis, larut dia. Ya. Nah, itu kan mempengaruhi hati, perasaan orang, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian idealnya yang jadi imam itu adalah orang yang hafidul Quran. Dia hafal Al-Quran. Maksudnya kalau nggak hafal 30 juz, ya hafalannya banyak lah begitu. Ngerti Al-Quran, tajwidnya, makhrij hurufnya, sehingga ketika bacaan itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baca Al-Quran itu ya nggak sama, Pak. Aksentuasi, intonasi berbeda, Pak, dalam penekanannya itu berubah makna. Makhrij huruf keluarnya sudah salah artinya, salah maknanya sudah. Ya. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Falah itu kemenangan. Kalau dia ditekan, hayya 'alal falah. Mari menuju pada petani. Falah itu petani. Falah kemenangan, falah petani. Makanya tasdid dalam penekanan dalam baca Al-Quran betul-betul dibaca. Nah, ya, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada perasaan tiap-tiap orang itu tidak sama, ya.
Ada orang dibaca Quran indah kayak apapun ya pancet aja, Pak. Ya, nggak ada pengaruhnya. Pokoknya bejeng pun. Ya, Allahu Akbar, pikiran mendemaan, Pak. Ya, mikir cukup, mikir otak, mikir iya kan dia, Pak. Fisik ke badan masjid, Pak. Pikiran kemana-mana, banyak dia, Pak. Ya. Ya. Jadi bacaan imam enak kayak apapun belum tentu juga mempengaruhi. Tergantung ya kualitas keimanan, rasa cintanya dia di dalam mendengarkan Al-Quran. Ya, itu Pak Haji ya, yang pertama. Yang kedua, ketika imam waladhdallin rabbighfirli gitu ya. Oh, yang ketiga, yang kedua apa tadi? Oh ya, di dalam hadis itu banyak sekali, ya, ada belasan, ya, ada puluhan doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam banyak-banyak hadis dengan ya, redaksi yang beda-beda. Mau baca dari Subhanakallah, baca Allah Akbar kabiro, ya wajah dan seterusnya. Allahumma ba'id baini. Yang mana yang sampean hafal itu yang dibaca. Ada ulama atau ustadz yang mengklasifikasikan kalau Rasulullah baca Allahumma ba'id baini berarti itu sholat wajib. Kalau Rasulullah mulai dengan baca subhana atau Allah Akbar kabir dan seterusnya atau itu sholat sunnah. Kalau wajah tu wajahilillah itu berarti Rasulullah sholat malam. Ada yang mengklasifikasikan begitu. Tapi inna dina yusrun, sungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Ketika kemudian Allah menjelaskan iqra'u ma tayassar minal Qur'an. Kalau kamu sholat, baca apa yang mudah dari Al-Qur'an yang kau hafal. Hafalnya trikul tok, ya udah trikul itu aja dibaca. Gak mampu hafal yang lain, ya sudah itu aja dibaca. Yang mudah, ya. Nah, ketika baca tentang iftitah, ini kan ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan bahwa iftitah itu wajib. Wajibnya kenapa? Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan iftitah. Selalu memulai dengan baca iftitah. Ada mengatakan doa iftitah itu doa itu sunnah, walaupun ditinggalkan tidak mempengaruhi sholatnya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaidah usul mengatakan mujarrad mujarradul muzamatul la yadu al wujubi. Kurang lebih begitu kalau ada yang keliru. Semata-mata dilakukan secara terus-menerus bukan menunjukkan pada suatu kewajiban. Ya, ada kaidah usul yang menjelaskan begitu. Sehingga memahami bahwa doa iftitah itu adalah sunnah. Ya. Nah, kalau misalkan itu sunnah dibaca oke, nggak dibaca oke, kemudian kenapa kita harus menyusahkan diri kita? Kan gitu. Pilih iftitah yang paling pendek yang jeneng hafal, apalagi sudah tua. Mau hafal Allahumma ba'id baini wa baina khata'. Oh, panjang, Pak. Itu anak biasanya anak TK diajarkan, anak SD mutib diajarkan. Nyantol itu, Pak. Orang tua suruh baca itu, Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khata'. Oh, panjang, Pak. Ya. Baca yang mudah. Ya, yang terpenting sholatnya. Ya. Yang penting adalah sholatnya, karena doa iftitah itu adalah sunnah. Ya. Gitu Pak Haji ya. Maksudnya saya dipotong dari baca itu biasanya kan dipotong dari baca. Oh, mau dipotong, mau digabungkan? Ini dimulai dari baca. Enggak dibaca kabironya. Mulai dari wajah tu wajahil ladzi. Boleh apa tidak? Ya. Ya kembali kepada sunnahnya itu, Pak Haji. Jadi kalau misalkan kan hadis itu kan banyak. Hadis itu kan ada yang kemudian menjelaskan wajah tu wajah ini wajah tu dan seterusnya, ada penggalannya, ada yang kemudian digabungkan.
Kalau selama itu punya dalilnya silakan. Kalau nggak punya dalil jangan sudah. Mendingan baca yang sederhana. Ya, kenapa Ji? Lah makanya. Jadi saya menyarankan untuk mengamalkan sesuatu yang jelas bagi kita, jelas dalilnya. Ya, jelas dalilnya. Apalagi sekarang sudah mudah sekali sudah. Buka di YouTube, buka di Google, doa iftitah kan keluar semua itu. Ya. Yang ketiga adalah ketika waladhdallin kemudian Rabbighfirli. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menjelaskan bahwa ya, ketika berdoa itu dimulai dengan membaca suratul Fatihah. Waladhdallin lalu kemudian berdoa. Ya, ada hadisnya begitu. Tapi kemudian pengamalan hadis ini apakah kepada semua keadaan di luar sholat maupun di dalam sholat? Nah, kalau di luar sholat monggo. Ya, alhamdulillah, amin, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Silakan. Memang ada hadisnya. Jadi waladhdallin kemudian membaca doa. Terus kemudian ketika di dalam sholat, ya, di dalam sholat apakah boleh? Nah, ini yang saya kurang paham. Ya, mungkin jamaah ada yang paham, pernah baca atau pernah ikut pengajian penjelasan dari ulama, para kiai, ustadz, bisa disampaikan agar kita semua sama-sama memahami. Gitu ya. Ada juga orang sholat itu, gimana itu? Baca surat Al-A'la itu. Rabbi Musa wa Harun. Ada yang baca apa tuh, Pak? Ada yang baca itu ya. Di dalam hadis itu Nabi menjelaskan bahwa Nabi ketika membaca ayat-ayat rahmat, Nabi berdoa. Nabi berdoa. Ketika membaca ayat-ayat tentang adab, Nabi beristiadah, berlindung diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat. Pertanyaannya adalah apakah doa yang dilakukan Nabi itu jahar apa sir? Nah, ini yang penting. Ya. Kenapa demikian? Karena jamaah dimuliakan di dalam sholat itu tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab. Tidak ada lain kecuali bahasa Arab. Ya. Nabi kemudian menyarankan kalau kamu berdoa ketika sujud, panjangkan sujud, lamakan sujudmu dan berdoa sehina-hinanya seorang hamba, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala ketika dia meletakkan jidatnya ke tanah. Dari tanah dia diciptakan, di tanah itulah dia akan dikembalikan. Dia begitu hina di hadapan Allah. Perbanyak berdoa di dalamnya. Maka doa-doa itu diperselisihkan ulama juga. Ya. Yang jelas tidak boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Arab secara jahat. Ya, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa selain bahasa Arab, ya. Bahasa selain bahasa Arab secara jahar, ya. Ya Allah pangeran, pangapunten pangeran, taule. Ya. Sampai baca doa secara bahasa Arab ya boleh. Nah, kemudian ketika doanya menggunakan bahasa selain bahasa Arab, dalam hati aja. Lalu ulama berbeda pendapat lagi ketika berdoa di dalam sujud itu dengan menggunakan doa-doa di dalam Al-Quran. Rabbana atina, Rabbana zolamna, Rabbana hablana min azwa dan seterusnya. Boleh apa enggak? Karena Nabi melarang. Di dalam ruku dan sujud tidak ada bacaan Al-Quran. Karena ruku dan sujud itu bertahmid pada Allah, memuji Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Enggak boleh ada bacaan Al-Quran. Ulama berbeda pendapat lagi di sana. Ya. Kalau dalam Al-Quran doa itu sudah dijadikan doa, maka boleh. Ya. Kalau yang lain mengatakan walaupun di dalam Al-Quran sudah jadi doa, untuk menghindari ya, larangan itu sebaiknya menggunakan bahasa Arab dengan doa yang lain. Ya, kan banyak itu Nabi mengajarkan doa dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Tidak menggunakan doa-doa dalam Al-Quran.
Jadi ketika waladhdallin rabbi firli, ya, saya belum menemukan persoalan ini ya. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, jemaah ada yang tahu, bisa disampaikan biar kemudian bisa dipahami oleh kita semua, ya. Gitu Pak Haji. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Oh baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.